Seorang pria mampu menghancurkan bangunan tua hanya dengan satu kibasan tangannya. Lalu ada pula seorang wanita ketika masuk lemari, wanita ini malah terbawa ke suatu tempat di mana sedang berlangsung sebuah hukuman dari raja di era Joseon. Tapi setelah itu, ia kembali lagi ke lemari tempat ia bersembunyi sebelumnya. Wanita bernama Chani ini sebelumnya sudah tidak bernyawa lagi, namun tiba-tiba sebuah kejadian aneh mengagetkan semua orang karena tiba-tiba ia muncul hidup kembali. Setelah kejadian ini, Chani meminta teman-temannya untuk berbohong, di mana ketika di kantor polisi, Son Gyeong ngotot bahwa terjadi kesalahan. Un Jeong yang mengadukan mereka juga memutuskan mencabut laporannya setelah menuduh mereka melakukan kekerasan terhadap Chani. Di rumah sakit, Chani bercerita saat itu ia melihat sebuah terowongan, di mana menurut kedua temannya, mungkin Chani mengalami mati suri. Tiba-tiba nenek Chani datang dan sudah mendengar obrolan mereka yang mencoba menipu neneknya. Kemudian mereka kabur dan Chani masuk ke lemari. Di sanalah momen aneh terjadi di mana Chani tiba-tiba berteleportasi ke sebuah tempat aneh di zaman Joseon. Nenek Chani memeriksa lemari itu tapi Chani tidak ada di sana. Namun ketika diperiksa lagi, Chani muncul tiba-tiba. Chani menangis ketakutan karena merasa ada yang salah dengannya. Diam-diam di luar ternyata Un Jeong di sana menguntit mereka. Di tempat berbeda, seorang pria tua sedang mengobrol di sebuah rumah dengan seorang wanita. Tapi ternyata itu semua hanyalah ilusi, di mana seorang perempuan yang membuat itu semua menipu bapak tua itu. Usut punya usut, anak-anak ini dulunya adalah bagian dari eksperimen seorang dokter gila yang menguji coba mereka. Salah satunya Un Jeong dengan nomor 3792, ia memiliki kemampuan telekinesis. Dulu ia dikurung bersama yang lain untuk mengontrol kekuatannya. Dan kini ia kembali ke kota Haesong dan sering bermimpi buruk membuat kekuatannya tidak terkontrol. Nenek Chani sendiri mendapati kabar bahagia di mana kata dokter tiba-tiba saja jantung Chani membaik lagi. Padahal seharusnya umurnya tidak lama lagi. Lalu luka lebam di seluruh tubuh Chani juga menghilang. Diam-diam nenek Chani menelepon seorang teman lama. Robin dan Son Gyeong sendiri sedang berdiskusi tentang keanehan yang mereka alami. Sampai ketika Robin kesal karena mulut Son Gyeong melempar kaleng dan membuat dinding rumahnya sampai jebol. Son Gyeong sendiri juga aneh di mana ketika ia berbohong kepada istrinya, tangannya menempel di kulkas tidak mau lepas. Berkali-kali ia mencoba namun tangannya menempel seperti ada lem.